Halo selamat siang pemirsa, apa kabar? Anda kembali menyaksikan siaran langsung TVR Parlemen bersama saya Ayu Rahmawati. Dan pada kesempatan kali ini saya tengah berada di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan langsung sidang paripurna sekaligus juga pembukaan masa persidangan 3 tahun 2019-2020. Sekaligus juga nanti akan ada laporan hasil fit and proper test dari Komisi 11 DPR RI mengenai 3 kantor akuntan publik atau KAP. Dan pemirsa sebagai informasi karena saat ini masih dalam suasana gawat darurat COVID-19, sekarang rapat paripurna diadakan dengan sistem physical distancing. Jadi banyak dari anggota DPR yang hadir di sini tidak duduk bersebelahan di mana ada kursi-kursi yang sengaja dikosongkan untuk menjaga jarak, dan juga banyak anggota DPR yang tidak hadir hari ini tetapi tetap hadir, absensinya akan dihitung secara virtual dan nanti akan bergabung melalui aplikasi yang telah disediakan. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita mulai ya rapat paripurna kita. Yang tidak berkepentingan tolong keluar dari ruangan sidang. Yang anggota DPR agar menempati tempat duduknya dan dijaga jarak physical distancingnya, mau 4 kursi juga boleh, 5 kursi, 2 kursi. Jangan 2, kalau bisa jangan 2, lebih dari 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada saat ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan paripurna dan tugas konstitusional kita. Menurut dari catatan Sekretariat Jenderal, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR hari ini telah ditandatangani oleh perwakilan dari 9 fraksi. Dengan demikian, quorum telah tercapai dan untuk itu kami skor beberapa waktu untuk menunggu anggota DPR lain atau bisa kita lanjutkan sidang paripurnanya. Lanjut. Skor dicabut dan kita mulai rapat paripurna. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 27 Maret 2020 dan memandang semakin tidak kondusifnya situasi saat ini karena wabah COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan, maka rapat hari ini hanya akan dihadiri oleh anggota yang mewakili fraksi-fraksi, komisi-komisi dan badan-badan yang ada di DPR RI. Untuk itu sesuai dengan ketentuan pasal 251 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-12 pada
masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020 Senin tanggal 30 Maret dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti BAMUS DPR RI yaitu antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi, dan mengingat pandemi virus corona atau COVID-19 yang dampaknya semakin meluas, maka pimpinan DPR RI memutuskan memperpanjang masa reses sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 dan membuka masa persidangan pada hari ini tanggal 30 Maret 2020. Atas nama pimpinan DPR RI dan segenap anggota DPR RI, tentu saja kami menyampaikan rasa prihatin atas terjadinya penyebaran COVID-19 di Indonesia dan duka yang mendalam kepada para korban baik pasien maupun tenaga medis yang positif terinfeksi dan meninggal dunia karena COVID-19. Selain itu, DPR menyampaikan turut prihatin pula atas musibah terjadinya beberapa bencana sepanjang awal tahun 2020 hingga saat ini, seperti bencana banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi, dan demam berdarah yang terjadi di DKI dan beberapa daerah lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Mentawai, Selat Sunda, Bali, Lombok, Ambon, Sulawesi Tengah, dan Mamberamo. Kita mengharapkan agar masyarakat yang positif terinfeksi dapat segera tertangani dan pandemi COVID-19 segera berakhir. Serta harapan yang sama kami sampaikan bagi para korban musibah bencana alam dan demam berdarah diberikan kekuatan dan segera pulih kembali serta beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Sebelum memasuki rapat paripurna hari ini, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPR RI mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Caka 1942. Semoga kedamaian menyertai kita dimanapun kita berada. Sidang Dewan yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita memulai rapat hari ini sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI antara pimpinan DPR RI dan pimpinan fraksi-fraksi. Acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020. 2. Laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap 3 kantor akuntan publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan hasil rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 27 Maret, agar rapat paripurna ini dapat berlangsung lebih singkat, disepakati sesi penyampaian aspirasi atau interupsi dari daerah pemilihan setiap anggota ditiadakan. Kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat apakah
Acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, Sidang Dewan yang terhormat, marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan pada hari ini, yaitu pidato pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2019 tahun 2020. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa sidang persidangan 3 dari podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR, para anggota DPR, hadirin yang berbahagia. Izinkan saya menyampaikan pidato pembukaan masa sidang ini secara singkat, dan pidato lengkapnya nanti akan dibagikan melalui hard copy atau soft copy yang akan dibagikan oleh Kesekjenan untuk mempersingkat waktu. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir kembali dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan 3 tahun sidang 2019-2020. Dengan tidak mengurangi kehikmatan rapat paripurna ini, sesuai keputusan rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS tanggal 27 Maret 2020, maka rapat paripurna diselenggarakan secara khusus dengan memperhatikan protokol waspada penanganan COVID-19, yaitu jumlah kehadiran fisik anggota dalam rapat ini dibatasi dan merupakan perwakilan dari 9 fraksi dan alat kelengkapan Dewan, dan sangat berbeda dengan rapat-rapat di lembaga eksekutif. Pengaturan kehadiran anggota baik secara fisik maupun streaming atau virtual ini sebagai upaya untuk memenuhi kewajiban DPR RI sesuai dengan undang-undang dan tata tertib DPR sehingga rapat paripurna dapat terlaksana. Sidang Dewan yang terhormat, mengawali pidato pembukaan masa persidangan ini, atas nama pimpinan DPR dan segenap anggota DPR, kami menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam terhadap meninggalnya korban dari dampak wabah virus corona di Indonesia. Pada kesempatan ini juga kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam untuk rekan kita, anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 3, fraksi PDI Perjuangan, Bapak Haji Imam Suroso yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, dan anggota DPR RI Dapil Sulawesi Tenggara fraksi Gerindra, Bapak Dr. Andes Haji Imran yang telah meninggal pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020. Semoga almarhum diberi tempat yang terbaik di sisinya. Marilah pada kesempatan ini kita mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar bangsa Indonesia diberikan kekuatan dan keselamatan dalam menghadapi wabah virus corona. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Selesai. Sidang Dewan yang terhormat, DPR mengapresiasi dan akan memberikan dukungan yang diperlukan bagi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani wabah virus corona. Serta DPR juga terus mencermati dan mengevaluasi perkembangan penanganan wabah tersebut agar dapat berlangsung secara efektif. DPR meminta pemerintah agar mengambil upaya, kebijakan, dan program yang efektif utamanya dalam menjamin keselamatan rakyat, memberikan pelayanan penanganan, memastikan ketersediaan tenaga dan fasilitas kesehatan yang cukup, memperluas edukasi dan sosialisasi pencegahan dan penyebaran virus corona, serta dalam menangani dampak sosial, ekonomi, dan budaya akibat wabah virus corona, termaksud antara lain stimulus ekonomi untuk sektor real dan UMKM, ketersediaan bahan pangan,
bantuan sosial untuk masyarakat berpenghasilan rendah, serta antisipasi menyambut bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri. DPR juga memahami dan mendukung sistem penanggulangan virus corona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah apabila diperlukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina. DPR juga menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik menghadapi wabah virus corona dan mengajak masyarakat untuk dapat ikut disiplin dalam melaksanakan physical distancing atau jaga jarak sebagai salah satu upaya mengantisipasi penyebaran virus tersebut. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa persidangan 3 ini dengan situasi menghadapi bencana non-alam wabah virus corona, DPR memiliki tugas konstitusional yang tetap harus dilaksanakan sebagai wujud penyelenggaraan kedaulatan rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, terdapat 50 judul rancangan undang-undang yang telah menjadi program legislasi nasional atau prolegnas prioritas pada tahun 2020. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait terus mencermati dan mengevaluasi pelaksanaan APBN Triwulan 1 tahun anggaran 2020 dan perkembangan global yang ikut mempengaruhi perekonomian nasional. Wabah virus corona yang melanda hampir seluruh bagian dunia, yaitu 200 negara terdampak, telah memberikan tekanan terhadap perekonomian global yang juga memberikan pengaruh pada perekonomian nasional, mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah dan perlambatan ekonomi di sektor strategis. Sejumlah asumsi makro dalam penyusunan APBN tahun 2020 telah mengalami berbagai perubahan yang sangat signifikan, yaitu pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan harga minyak. Perubahan asumsi-asumsi makro tersebut akan berimplikasi pada postur APBN 2020, baik pada sisi penerimaan, belanja, defisit, maupun pembiayaan. DPR melalui alat kelengkapan dewan terkait siap mendukung langkah-langkah antisipatif yang diperlukan pemerintah melalui APBN maupun APBN perubahan. Bahkan apabila diperlukan Perpu yang terkait dengan upaya meningkatkan ketahanan fiskal dalam penanggulangan wabah virus corona serta dampaknya, baik untuk mencari sumber penerimaan baru maupun untuk membuka ruang defisit yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan negara saat ini. Pemerintah bersama otoritas terkait, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan agar segera melakukan koordinasi untuk dapat menjalankan kebijakan yang terintegrasi dan terpadu dalam menggerakkan perekonomian nasional. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, DPR melalui alat kelengkapan Dewan pada masa sidang ketiga ini, rapat-rapat bersama dengan mitra kerja maupun panitia kerja akan diselenggarakan dan diatur secara khusus, berpegang pada prinsip waspada virus corona, physical distancing atau menjaga jarak, dan mengutamakan keselamatan peserta rapat. Fungsi pengawasan DPR pada masa sidang ketiga ini akan lebih difokuskan pada dampak virus corona di berbagai bidang dan sektor. Fungsi pengawasan DPR juga tetap dilakukan terhadap permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian rakyat di berbagai bidang dan sektor. Sidang Dewan yang terhormat, dengan mempertimbangkan tingkat penyebaran dan risiko ancaman virus corona yang sangat masif, perkenankan pimpinan DPR untuk menyampaikan bahwa pada masa persidangan 3 ini kita tidak akan mengirim delegasi untuk menghadiri pertemuan dan sidang ataupun konferensi organisasi parlemen regional maupun internasional. Juga termaksud untuk meniadakan kegiatan kunker spesifik kecuali urgen dan atas izin pimpinan DPR, meniadakan kegiatan seminar, FGD, dan konsinyering baik di dalam maupun di luar kota. Pimpinan DPR mengajak seluruh yang terhormat anggota DPR RI untuk menyikapi wabah virus corona ini dengan kesatuan sikap yang sama, yaitu bergotong royong, kerja bersama, bersatu dalam satu tekad yang sama untuk menyelamatkan Indonesia dari virus corona. Pimpinan DPR dan segenap anggota DPR pada kesempatan ini memberikan apresiasi kepada para tenaga kesehatan,
dokter, perawat, teknisi, apoteker, tenaga pendukung dan tenaga medis lainnya atas dedikasi, pelayanan, dan ketabahannya serta kesabaran yang telah berada di garis paling depan dalam menangani rakyat Indonesia menghadapi wabah virus corona. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya atas nama pimpinan DPR mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa masa persidangan 3 DPR RI tahun sidang 2019-2020 akan dimulai sejak hari ini, Senin 30 Maret 2020 sampai dengan berakhirnya masa sidang periode ini. Dan kepada seluruh anggota DPR kami menyampaikan selamat bekerja menjalankan tugas konstitusional bagi kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Merdeka! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Sidang Dewan yang kami hormati. Selanjutnya marilah kita memasuki acara kedua rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap 3 kantor akuntan publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk mempersingkat waktu, kami usulkan laporan disampaikan secara tertulis. Apakah dapat disetujui? Kami persilakan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Dito Ganinduto untuk menyampaikan laporannya ke meja pimpinan. Kami persilakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Dito Ganinduto yang telah menyampaikan laporan tertulisnya. Sidang Dewan yang terhormat, berdasarkan laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap 3 kantor akuntan publik yang diajukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan, Komisi 11 memutuskan KAP Wisnu Karsono Suwito dan rekan sebagai kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2019. Sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah terhadap laporan Komisi 11 DPR RI mengenai hasil fit and proper test terhadap calon kantor akuntan publik tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya persetujuan rapat paripurna terhadap Dewan terhadap laporan pimpinan komisi tersebut akan kita proses lebih lanjut sesuai mekanisme yang ada. Dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan tadi di awal saya sudah sampaikan tidak ada interupsi untuk mempersingkat waktu sehingga physical distancing bisa segera dilakukan. Setuju? Tutup lah ya. Saya
minta persetujuannya diwakili setiap fraksi saja. Jadi 1 orang dari mewakili fraksinya. Artinya 9 orang yang akan bicara mewakili fraksi. Kalau ada, dan tolong fokus langsung kepada poinnya. Saya persilakan kepada fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu, jika ada yang ingin bicara, silakan. Fraksi PDI Perjuangan tidak ada yang mau disampaikan, semuanya nanti sesuai dengan hasil rapat konsultasi. Fraksi Golkar, Lima menit bisa dikasih. Ya, saya Bu, daftar. Lanjut. Bu Nurul silakan. Baik, Ibu Ketua yang saya hormati beserta jajaran pimpinan, rekan-rekan sekalian. Ini kita dalam situasi yang memang sulit. Hari-hari terakhir ini rakyat rasa-rasanya sudah mulai merasakan kekurangan di sana-sini. Saya berharap kita mempunyai solidaritas nasional, solidaritas sosial untuk menghadapi masa-masa sulit ini yang kita tahu, yang kita tidak tahu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Dan kami secara pribadi dan fraksi mungkin saya belum berani lah ya, tapi secara pribadi saya ingin mengetuk kepada rekan-rekan semua bagaimana seandainya kita bersama-sama dalam situasi sulit ini untuk memberikan gaji kita paling tidak setengahnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami kesulitan di masa-masa yang prihatin ini. Saya kira itu saja, terima kasih Ketua. Assalamualaikum. Usul dari Ibu Nurul akan ditindaklanjuti oleh fraksi masing-masing sesuai dengan kebijakan fraksi masing-masing. Ya, selanjutnya dari fraksi Gerindra. Fraksi Nasdem. Terkait dengan solidaritas tadi yang Ibu Ketua sampaikan dalam sambutan pembukaan masa sidang, semangat gotong royong dan kepedulian kita terhadap wabah yang sedang kita hadapi, kami usul nanti pimpinan inisiasi pemotongan gaji lah bagi anggota DPR per bulan April ini ya. Ini penting sebagai bentuk kepedulian kita di DPR. Yang kedua, terkait dengan relokasi anggaran, ini juga menjadi hal yang penting. Bagaimana relokasi anggaran, dalam hal ini pemerintah dan presiden, itu meralokasikan anggaran-anggaran yang dianggap tidak terlalu penting, khusus untuk menangani terkait dengan COVID-19. Terakhir, pasca COVID-19 tentu perlu ada recovery. Perlu ada pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh DPR. Nah, terkait dengan itu, kalau pimpinan sudah menelaah dan mengkaji terkait dengan surat presiden, terkait dengan Omnibus Law baik perpajakan maupun cipta kerja, mungkin itu akan jauh lebih baik kalau misalnya mulai dibahas apakah dikasih ke praksi-praksi, komisi dan sebagainya untuk mengantisipasi nanti pasca COVID-19, karena kita perlu melakukan recovery secara cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap fraksi silakan mengusulkan kepada pimpinan terkait dengan pemotongan gaji, dan apa yang tadi disampaikan terkait dengan omnibus akan kita bahas sesuai dengan mekanisme yang ada. Lanjut PKB, fraksi PKB. Udah merah bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum pimpinan, Ibu Ketua DPR, Wakil Ketua DPR dan seluruh anggota DPR. Di situasi yang sulit seperti ini, tentu semua fraksi akan menyampaikan dan memberikan satu supporting kita, positioning sebagai DPR kepada pemerintah seperti tadi yang disampaikan Ibu Ketua, bahwa kita sepakat fraksi PKB
apapun dalam kondisi sulit seperti ini pemerintah membutuhkan support untuk melegitimasi apa yang dilakukan, baik supporting secara regulasi dan lain sebagainya, itu perlu kita lakukan secepatnya. Terus mengenai tadi bagaimana bentuk kita semua anggota DPR, sepakat fraksi PKB juga untuk menyampaikan sebagian gajinya untuk dialokasikan, bagaimana DPR juga bisa melakukan social safety net untuk baik konstituennya sendiri, dapil-dapilnya maupun kepada masyarakat yang terkena dampak daripada COVID ini. Yang paling penting semua apapun segera setelah pembukaan ini, fraksi PKB mendukung langkah-langkah pemerintah, kita support, kita dukung Bu. Apa yang dibutuhkan regulasi dari kita segera kita lakukan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, pimpinan, dan seluruh anggota DPR yang terhormat. Terima kasih atas kesempatannya, dan kami sepakat bahwa fraksi Demokrat untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan corona. Kita harus bersama, bersatu, dan tentu sesegera mungkin kita bisa menuntaskan, melawan terhadap terjangkitnya virus corona ini. Yang kedua, meskipun kita konsisten terhadap arahan kebijakan pemerintah terhadap physical distancing, tetapi rasa-rasanya kita harus juga membuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat. Banyak sekali aspirasi baik secara institusi maupun secara individu yang tentu mohon untuk dapat perhatian khusus. Bahkan pada situasi seperti ini, DPR tentu menjadi pertanyaan besar, apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk masyarakat. Yang terakhir, kami sesuai dengan kebijakan fraksi Partai Demokrat dan rekomendasinya bahwa kami mendukung untuk melakukan perubahan APBN agar ada sesegera mungkin realokasi anggaran yang kita memfokuskan untuk menangani virus corona ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fraksi PKS. Siregar Bu, Ansari Siregar. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Haji Ansari Siregar, nomor anggota 414, Dapil Sumatera Utara 3, dari fraksi Keadilan Sejahtera. Menjabat sekarang sebagai Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Pimpinan DPR RI yang saya hormati semuanya, dan juga seluruh anggota DPR RI, baik yang hadir fisik maupun juga yang virtual. Pertama, kami menyampaikan duka cita dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya saudara kami anggota Komisi 9 DPR RI, satu komisi dengan saya selama hampir 3 tahun. Almarhum Bapak Haji Imam Suroso dari fraksi PDIP yang wafat di Semarang pada tanggal 27 Maret dan sejumlah tenaga kesehatan yang wafat karena wabah COVID-19, fraksi PKS juga menyampaikan penghargaan tenaga kesehatan atas pengorbanannya semuanya. Kedua, kami mengingatkan kembali bahwa kita memiliki tugas dan kewajiban konstitusi negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ketiga, sejak pertama kali ditemukannya kasus COVID-19 tanggal 2 Maret lalu, sampai saat ini sudah tercatat 1.285 orang terpapar COVID-19 dan 114 orang meninggal akibat wabah ini. Tren kenaikan orang terpapar dan korban meninggal akan semakin tinggi dengan grafik eksponensial. Saat ini 270 juta jiwa rakyat Indonesia harus diselamatkan dari wabah COVID-19 ini. Fraksi PKS mengajak semua komponen bangsa, khususnya DPR RI, agar mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah yang lebih cepat dan tepat melawan COVID-19 ini. Pertama,
A. Pelaksanaan karantina wilayah atau lockdown untuk daerah zona merah. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 bisa dilaksanakan untuk memotong rantai penyebaran COVID ini. Saya apresiasi tadi sambutan Bu Ketua bahwa tidak menutup untuk karantina wilayah gitu. Yang B, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, mencakup semua hal perlindungan yang dibutuhkan. C, penyediaan paskes yang memadai, semua kebutuhan paskes harus dipenuhi. D, realokasi anggaran untuk difokuskan pada penanganan wabah serta transparansi penggunaan anggaran tersebut. E, pelayanan kepada pasien COVID-19, baik dalam pelayanan medis maupun pembiayaan selama perawatan harus mendapat jaminan dari pemerintah. Ultimatum ID, Ikatan Dokter Indonesia, masukan dari berbagai kalangan untuk segera melockdown agar mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Begitu juga rekomendasi MUI, Majelis Ulama Indonesia, terkait rencana pembinaan ibu kota yang menyedot banyak anggaran dan sumber daya sebaiknya dibatalkan dan direalokasikan untuk penanggulangan COVID-19. Keempat, terakhir ini, 2 juta pekerja migran Indonesia di Malaysia membutuhkan perhatian negara. Mereka terdampak langsung oleh keputusan pemerintah Malaysia untuk melakukan lockdown di negaranya. Untuk pekerja migran Indonesia di Malaysia yang terdampak corona, pemerintah perlu melakukan pemulangan PMI, pekerja migran Indonesia, dengan protokol kesehatan yang ketat. B, bantuan bahan pokok yang memadai kepada PMI. Ini momentum penting, upaya menekan morbidity rate dan fatality rate harus lebih dikedepankan tanpa harus tertekan oleh pertimbangan ekonomi. Nyawa anak bangsa jauh lebih berharga dari apapun. Dan itulah wujud pelaksanaan dari amanah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Insya Allah, fraksi PKS Partai Keadilan Sejahtera dan fraksi-fraksi lain kita semua yang ada di sini akan siap mendukung realokasi anggaran yang lebih berpihak kepada masyarakat. Banyak, khususnya untuk penanganan wabah ini. Saya dengar Komisi 10 sudah membatalkan anggaran UN, ujian nasional, untuk diberikan kepada, kalau perlu yang ada di... Ya, sudah habis waktunya. Fraksi PAN. Fraksi P3. Ini masih lama nih. Oh, terima kasih Pak, Ibu Ketua, para pimpinan dan teman-teman anggota DPR yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentu fraksi Partai Persatuan Pembangunan ingin menyampaikan belasungkawa atas wafatnya 2 rekan kita, yaitu Saudara Haji Imam Suroso dari fraksi PDIP dan Haji Imran dari fraksi Gerindra. Mudah-mudahan kedua saudara kita itu insya Allah mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Ibu Ketua, saya juga tentu atas nama fraksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas kesehatan, baik dokter maupun para medis yang terus berjuang dalam rangka penanggulangan COVID-19 ini. Untuk itu kepada pemerintah tentu kami meminta untuk mereka disiapkan seluruh fasilitas yang dibutuhkan, terutama tentu alat pelindung diri yang menjadi persoalan di tenaga kesehatan dan terkhusus sampai ke tingkat puskesmas. Karena bagaimanapun puskesmas juga menjadi rujukan pertama yang kadang-kadang mereka tidak siap menerima masyarakat kita yang terkena COVID. Yang ketiga, Ibu Ketua, saya juga minta supaya kita di DPR ini segera memfungsikan melalui pimpinan tim pengawas penanggulangan bencana yang memang sudah terbentuk di DPR, cuma mungkin belum bisa kerja maksimal karena belum difungsikan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera diberikan tugas terkait dengan kondisi yang ada saat ini. Dan selanjutnya mungkin perlu ada revisi atau perubahan terhadap undang-undang tentang penanggulangan bencana yang mungkin kita harus sesuaikan dengan kondisi yang ada saat ini. Saya kira hanya Ibu Ketua, terima kasih, mudah-mudahan kita semua terutama teman-teman yang ada yang tidak ikut bergabung di sini insya Allah tetap terlindungi dan tetap sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Bisa saya sampaikan bahwa yang hadir pada rapat paripurna ini adalah 45 orang fisik dan 297 virtual. Dan dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Selaku pimpinan rapat kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat anggota Dewan dan selamat memasuki masa sidang, selamat bekerja, jaga physical distancing, jaga jarak dan selalu menjaga kesehatan. Dengan seizin Dewan, maka perkenankan kami menutup rapat paripurna dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Bersama-sama siaran langsung TVR Parlemen mengenai rapat paripurna yang diadakan hari ini Senin 30 Maret 2020 dan tadi sebagai masih dalam pencegahan penyebaran virus corona, anggota DPR RI yang hadir pada hari ini hanya berkisar di angka 40 dan sisanya mengikuti rapat secara virtual. Tadi juga ada interupsi yang dilakukan mengenai pemotongan gaji yang akan dilakukan DPR RI sendiri untuk menanggulangi dan juga menyumbangkan gajinya itu kepada penanggulangan virus dari corona ini. Dan pemirsa, tanpa berlama-lama lagi, saya Ayu Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Ya, iya makanya. Ya, baru saja kami selesai membuka rapat sidang paripurna ketiga tahun 2020 yang mana mulai tanggal 30 Maret 2020 ini maka DPR akan mulai melakukan sidang-sidang yang terkait dengan fungsi pengawasan, anggaran dan legislasi. Tadi rapat paripurna kami lakukan secara khusus untuk mengantisipasi pandemi COVID, yaitu dengan melakukan waspada COVID-19 yang mana yang hadir merupakan perwakilan dari 9 fraksi dan 17 AKD
Hari ini hadir 45 anggota secara fisik dan 297 yang melakukan telekon virtual untuk ikut menyaksikan sidang paripurna. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dampak dari pandemi COVID-19. Setelah ini tentu saja sidang-sidang, rapat kerja dan lain-lain akan dilakukan dengan tetap mengutamakan atau mengupayakan waspada COVID-19, yaitu diberi batasan pada rapat kerja, kemudian tentu saja tidak diberlakukan adanya konsinyering, kunjungan kerja, dan lain-lain kecuali urgent dan atas izin dari pimpinan. Mungkin hal itu yang bisa kami sampaikan, bahwa rapat sidang paripurna hari ini dibuka untuk bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan tupoksi dari anggota DPR dan tentu saja melakukan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah untuk membantu agar pandemi COVID ini bisa segera berlalu. Langkah antisipatif juga kami lakukan untuk bisa mendukung pemerintah dalam pelaksanaan APBN, kemudian APBNP, bahkan jika akan dilakukan Perpu untuk segera pemerintah bisa melaksanakan fungsi anggarannya sesuai dengan harapan yang kita semua harapkan. Mungkin itu pengantar, ada pertanyaan? Nggak kedengeran. Nggak denger. Ya. Kami akan ikut dengan kebijakan pemerintah, namun sesuai dengan Undang-Undang Bencana bahwa akan dilakukan karantina wilayah, yaitu karantina wilayah terbatas. Artinya karantina wilayah terbatas itu bukan lockdown secara keseluruhan. Namun kami tentu saja menunggu keputusan dari pemerintah dan gugus tugas yang saat ini belum memberikan keputusan. Sesuai dengan protokol COVID-19, waspada COVID-19 dibatasi kehadiran fisik. Namun perlu saya sampaikan bahwa ada tata tertib atau peraturan dan undang-undang yang di DPR ini yang kemudian tidak bisa begitu saja dilakukan tanpa kehadiran fisik. DPR ini berbeda dengan fungsi eksekutif. Makanya tadi rapat paripurna pun harus ada kehadiran perwakilan fisik dari seluruh anggota fraksi dan perwakilan fraksi karena dan AKD, karena memang ada tata tertib dan aturan yang akan harus dilakukan sehingga berjalannya sidang itu bisa sah. Tim pengawasan bencana sudah ada sesuai dengan tupoksinya, yaitu Pak Muhaimin. Karena Pak Muhaimin menjadi koordinator Kesra, ya, salah satunya adalah di 8 dan 9, Komisi 8 dan 9. Akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya, namun perlu saya juga sampaikan di sini bahwa DPR sesuai dengan fungsinya akan fokus pada pengawasan dan fokus pengawasan legislasi dan anggaran terkait dengan pandemi COVID untuk bisa membantu bersinergi dengan pemerintah. Namun urusan Omnibus Law tentu saja akan kita bahas sesuai dengan mekanismenya. Kami tunggu apa yang akan diusulkan oleh pemerintah, karena sampai saat ini pemerintah belum mengusulkan langkah-langkah antisipatif seperti apa. Namun seperti yang tadi saya sampaikan, DPR siap untuk mendukung langkah-langkah antisipatif dari pemerintah, apakah itu pembahasan APBN, apakah itu akan dilakukan APBNP, bahkan kalau akan dikeluarkan Perpu. Namun kami masih menunggu apa yang akan menjadi usulan dari pemerintah. Cukup? Terima kasih.